Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Ari Siswanto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Mojokerto. Dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang mewujudkan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan suatu prakarsa perubahan, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk melaksanakan perubahan tersebut, saya menggunakan metode BAKJA. Apa itu BAKJA? Nah, yang dimaksud dengan BAKJA antara lain B. Untuk buat pertanyaan utama, A. Untuk ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama maksudnya adalah berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Untuk ambil pelajaran, maksudnya adalah menemukanali kekuatan atau potensi peluang lewat penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. G. Untuk gali mimpi. Gambaran masa depan yang dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Selanjutnya adalah C. Untuk jabarkan rencana. Berisi tentang mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera, dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Dan yang terakhir adalah A. Atur eksekusi, yaitu menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan. Hasilnya, saya merumuskan visi guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Elemen dimensi profil pelajar Pancasila yang saya pilih antara lain berkarakter, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinakaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kedua adalah berprestasi, kreatif, mandiri, bernalar kritis, dan yang ketiga peduli lingkungan, gotong royong, dan mandiri. Rencana prakarsa perubahan yang saya pilih adalah menumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam menggunakan metode BAKJA, saya menggunakan tambahan yaitu pendekatan atap, antara lain sebagai berikut. Dan aset yang dapat saya manfaatkan dari sekolah antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana sekolah, dan motivasi dari semua pihak. Berikut ini adalah BAKJA yang saya tentukan, yaitu B. Untuk pertanyaan, apakah murid-murid akan peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah? Apa yang harus aku lakukan untuk menumbuhkan kesadaran pada murid akan pentingnya kebersihan lingkungan? Dan tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah memberikan informasi kepada murid tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah lainnya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. BAKJA untuk berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat, bagaimana gambaran lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman? Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran murid-murid agar peduli terhadap lingkungan? Dan tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah
mencari tahu contoh sekolah yang asri, bersih, dan nyaman melalui sekolah model, dan memasang poster yang berupa himbauan menjaga kebersihan di beberapa titik di lingkungan sekolah. Berikutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat adalah, bagaimana perasaan saya, murid-murid, teman guru, kepala sekolah, dan warga sekolah lainnya ketika lingkungan sekolah menjadi bersih dan nyaman? Dan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat taman bunga di depan sekolah secara bergotong royong dan penuh semangat agar murid-murid betah ketika belajar di sekolah. Berikutnya adalah J. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat, apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesadaran murid-murid akan lingkungan bersih? Apa langkah yang bisa dilakukan untuk pertama kali? Dan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah memberikan arahan kepada murid untuk selalu membawa alat makan dan minum sendiri saat di sekolah. Menghimbau agar kantin tidak menggunakan plastik untuk bungkus makanan atau minuman. Saling memberikan sarah jika ada siswa yang buang sampah sembarangan. Dan yang terakhir adalah laksanakan gerakan Lisa. Lihat sampah dan ambil. Berikutnya adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat, siapa yang terlibat dalam rencana ini dan berperan sebagai apa? Kapan usaha meningkatkan kesadaran murid akan pentingnya kebersihan lingkungan yang dilakukan? Siapa yang mengarahkan dan memantau kegiatan peduli lingkungan ini? Dan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah semuanya dalam kurung kepala sekolah, guru, murid-murid, wali murid yang memiliki tujuan sama, yaitu terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Sejak awal, saling mengingatkan bahwa menjaga kebersihan itu penting dan menyediakan tempat sampah organik dan non-organik di depan kelas masing-masing. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Tetap sehat dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.